Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan teman-teman, saya Abu Najla. Saya owner dari toko buku Islam Toserba Muslim. Kemudian saya juga Ketua Yayasan Saung Quran Indonesia, sekaligus juga pengajarnya di Saung Quran Abdullah bin Mas'ud. Bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, boleh teman-teman lihat dulu video di sini ya, di sini atau di sini ya. Silakan ditonton dulu video tersebut. Di situ saya jelaskan alasan kenapa saya membuat video untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau teman-teman tidak sempat untuk nonton video tersebut, jadi saya sampaikan saja di sini. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah saya ingin membuat sebuah semacam kursus online, tapi ini kursusnya belajar membaca Al-Quran ya. Karena ternyata banyak sekali dari para konsumen ataupun subscriber di channel YouTube saya yang Toserba Muslim, itu banyak para mu'alaf, kemudian banyak teman-teman yang baru hijrah, kemudian intinya banyak teman-teman atau subscriber yang belum lancar membaca Al-Quran, bahkan ada yang mungkin yang masih belum bisa sama sekali ya, padahal usia mereka sudah cukup dewasa. Nah, salah satu kendalanya kalau kita belajar sudah dewasa itu biasanya malu ya. Ada perasaan malu kalau kita belajar, misalnya belajar Iqra, sementara usia kita sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 25 tahun dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anak gak malu ya belajar membaca Al-Quran melalui buku Iqra. Tapi kalau udah dewasa mungkin bagi sebagian orang itu akan merasa malu ketika belajar seperti itu. Nah, saya ingin sedikit membantu karena banyak sekali saya perhatikan teman-teman yang masih belum bisa membaca Al-Quran, dan kebetulan juga saya di sini menjadi salah satu penyuluh agama Islam di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi tidak ada salahnya untuk saya membuat sejenis kursus online membaca Al-Quran. Insya Allah nanti yang akan saya lakukan kemungkinan akan saya bagi dua. Yang pertama yang level basic ataupun dasar, itu mulai dari pembelajaran yang saya bahas dari buku Iqra ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan buku Iqra. Kenapa saya pilih buku Iqra? Yang pertama, itu sudah terbukti sudah puluhan tahun Iqra digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti TK, TPA dan lain-lain. Dan termasuk saya pun salah satu yang menggunakan buku Iqra tersebut untuk mengajar anak-anak di Saung Quran. Kemudian yang kedua, sebetulnya banyak ya metode membaca Al-Quran yang lebih mudah sebetulnya ya, dan ditambah dengan irama-irama yang cukup merdu dan mudah dihafal anak-anak, seperti metode tilawati, metode ummi dan lain sebagainya. Yang pernah saya pelajari itu ada tilawati dan metode ummi itu, dan saya praktekkan juga untuk iramanya. Itu saya menggunakan irama metode ummi ya, atau mungkin campuran antara metode ummi dan tilawati ya. Nah, kenapa saya praktekkan seperti itu? Karena untuk buku pelajarannya tidak seperti Iqra, maksudnya tidak semudah buku Iqra untuk mendapatkan bukunya ya. Contohnya metode ummi itu kalau kita mau membeli bukunya di toko-toko buku mungkin tidak ada ya. Tapi kalau buku Iqra, saya rasa di seluruh Indonesia itu ada yang menjual ya. Toko buku Islam itu insya Allah di sana, atau toko Quran itu biasanya menjual buku Iqra, sehingga mudah teman-teman untuk mendapatkan buku tersebut. Dan sistem atau metodenya pun sangat sistematis menurut saya ya, mengurut, dan sudah saya praktekkan dan itu sangat
work ya, sangat bermanfaat. Termasuk anak saya pun saya ajarin melalui metode Iqra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika belajar membaca Al-Quran, dan ini saya perhatikan dari anak-anak yang belajar ngaji gitu ya. Yang pertama itu, teman-teman kalau bisa harus fokus menguasai Iqra 1 dulu gitu ya. Kebanyakan anak-anak yang di sini di Sawung Quran itu kebanyakan sifatnya, mungkin anak-anak di mana-mana mungkin seperti itu ya. Jadi ingin segera pindah ke jilid berikutnya atau ingin segera naik kelas gitu ya. Sehingga terkesan terburu-buru, belum lancar di halaman 5 misalnya, ingin segera masuk ke halaman 6. Sehingga kadang-kadang mereka sudah jauh, misalnya sudah Iqra 4, tapi kemampuannya masih kurang sesuai dengan level tersebut. Nah, maka saya tekankan bagi teman-teman yang ingin serius belajar membaca Al-Quran melalui metode Iqra, saya tekankan kalau bisa kuasai dulu di Iqra 1, karena itu dasar banget gitu ya. Nanti insya Allah saya akan buatkan video-video bagaimana cara baca di Iqra 1, mungkin halaman per halaman atau selembar-selembar per harinya. Nanti teman-teman tinggal saksikan saja. Apalagi yang mu'alaf misalnya belum bisa baca Al-Quran atau yang masih terbata-bata, teman-teman tidak usah malu karena tidak dilihat orang gitu ya. Belajarnya bisa sambil YouTubean, kita bisa belajar mandiri gitu. Nah, mungkin itu yang pertama ya, yang harus ditekankan sama teman-teman semuanya. Kalau mau belajar menggunakan metode Iqra, saya sarankan untuk menguasai Iqra 1 sampai benar-benar dikuasai. Karena kalau di Iqra 1-nya masih kurang bagus, banyak salahnya, maka ke level-level selanjutnya itu nanti akan banyak salahnya. Itu ya. Kemudian saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, atau mungkin bagi teman-teman yang ustadz beneran ya. Kalau saya aslinya bukan ustadz, hanya saja berhubung di sini saya ngajarin Iqra, jadi dianggapnya ustadz. Tapi kalau mengajar Iqra sih mungkin insya Allah saya mampu ya. Kalaupun seandainya ada kesalahan, mungkin ada beberapa kesalahan kecil, tapi insya Allah secara umum mungkin masih bisa dimaklumi ya. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel YouTube Sawung Quran ini, atau mungkin nanti saya namakan Yaski TV ya. Insya Allah di sini saya akan rutin membuat video untuk belajar membaca Al-Quran dari nol, dari dasar. Nah, nanti yang keduanya mungkin ada level menengah ya. Jadi yang sudah bisa baca Quran, sudah mengenal huruf, tapi belum bisa melafalkan makharijul hurufnya gitu ya. Karena di dalam huruf hijaiyah itu ada makharijul hurufnya yang harus kita pelajari ya, selain ilmu tajwid. Kemudian ada sifatul huruf juga, seperti huruf fa itu di mana tempat keluarnya atau bagaimana cara membunyikannya. Kemudian sifat dari huruf fa tersebut apa saja. Nah, mungkin itu untuk level yang menengahnya ya. Kemudian kalau untuk tajwid, insya Allah dari level Iqra juga mungkin akan dibiasakan tajwid dasarnya ya. Mungkin nanti untuk level menengah itu dipelajari tentang nama-nama hukum tajwidnya, ataupun huruf-hurufnya apa saja, mungkin itu yang akan lebih diperdalam lagi. Tapi untuk di Iqra pertama pun insya Allah akan dipraktekkan membaca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, mungkin sementara itu dulu sebagai muqaddimah, sebagai perkenalan dari saya Abu Najla. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, keistiqomahan bagi saya, memberikan waktu luang supaya saya bisa terus berkarya membuat video-video pembelajaran membaca Al-Quran, dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat
bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini, kalau misalnya ada teman-teman punya teman lagi yang mu'alaf, belum bisa baca Al-Quran, mereka kebingungan mau belajar Al-Quran kemana, dengan alasan sibuk, kerja, kemudian malu, dan lain sebagainya, teman-teman bisa rekomendasikan channel YouTube ini, supaya mereka bisa ikutan belajar. Insya Allah teman-teman pun bisa mendapatkan pahala dari mengajak orang lain gitu ya. Ya, mungkin sementara itu dulu sebagai perkenalan. Dan ini juga, mohon maaf saya lupa, ini juga saya lakukan. Semoga pahalanya mengalir pula untuk almarhum Kiai Haji As'ad Umam yang sudah membuat metode Iqra ini, buku Iqra ini, karena berkat, salah satunya berkat kiprah beliau di dunia buta huruf Al-Quran ya, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah di Indonesia semakin banyak yang bisa membaca Al-Quran, salah satunya melalui metode Iqra tersebut. Dan semoga Allah limpahkan pahala yang berlimpah untuk beliau khususnya dan keluarganya. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.